Halo pemirsa Bali Avatar. Malam ini kita kembali ketemu di podcast yang ke-27 di mana Bali Avatar sudah banyak sekali buat podcast, ada live streaming. Hampir semuanya bicara soal blueprint dan master plan pariwisata ataupun Bali 100 tahun ke depan. Nah, kira-kira goals atau objektifnya kira-kira seperti itu ya. Walaupun sampai saat ini kita tahu masih belum ada master plan yang dimaksud. Nah, sambil berandai-andai, walaupun di podcast sebelumnya kita sudah banyak bahas, podcast ini mungkin bisa menjadi dokumentari kita ke depan, walaupun peminat anak milenial nggak terlalu banyak, tapi at least kita sudah pernah serius membahas soal ini ya. Kali ini kita kolaborasi dengan salah satu doktor muda ya, doktor di Institut Inodharma Negeri Denpasar, Bapak Dr. I Gede Sutarye, SST Pariwisata gitu Pak ya. Kebetulan ahli agama, master agama juga. Jadi saya baru lihat ini bisa kolaborasi dengan ahli pariwisata dan sekaligus ahli agama. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kebetulan yang kita bahas ini Bali, kita mungkin perkecil dulu skopnya kolaborasi malam ini sekitar master plan 100 tahun ke depan di bidang pariwisata. Anggap saja kita mau buat master plan dan blueprint tersebut ya. Kira-kira apa yang harus dimuat, apa-apa yang bisa fleksibel kita rubah, apa yang prinsip yang kita bisa harus masukkan ke master plan tersebut. Tapi sebelum kita ke Pak Gede, mungkin Avatar Den bisa bantu biar stressingnya agak tajam sedikit buat. Oke, baik pemirsa Bali Avatar, kita jumpa lagi kita dalam podcast kita yang selalu membahas hal-hal di seputar Bali dan Indonesia ya. Kita berfokus kepada Bali karena kita adalah orang-orang Bali yang cinta pada Bali, dan hari ini kita juga seperti biasanya kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten ya untuk kita ajak berdiskusi, dan hari ini kita membahas tentang blueprint atau katakanlah master plan pariwisata ke depan. Oleh karena itu tentunya kita mungkin bisa mulai dari sebuah pemahaman bahwa pariwisata sudah menjadi sesuatu yang sangat dominan di Bali, bahkan itu menjadi motor ekonomi, bahkan ketergantungan masyarakat Bali atau katakanlah orang Bali terhadap pariwisata itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Nah, tentunya diperlukan juga beberapa terobosan, breakthrough dan sebagainya, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, oleh karena itu kita hari ini kita bahas ya bersama-sama, dan kita akan diskusikan sehingga akan menjadikan insight bagi semuanya. Oke, silakan Avatar Yuda untuk mulai mengajukan pertanyaan pada Pak Dr. Gede Sutarye. Oke. Pak Dr. Gede, sebelum dimulai mungkin santai aja Pak. Jadi anggap kita akan mulai membuat master plan pariwisata 100 tahun ke depan. Karena 100 tahun yang lalu di 1920 pariwisata Bali itu kan mulai bangkit, kalau nggak salah ada Nipolo, ada Bung Karno, ada Pak Sukowati ya almarhum dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh Hindu, Pak Ida Bagus, Profesor Dr. Ida Bagus Mantre dan seterusnya. Jadi barangkali Pak Dokter bisa cerita sedikit kalau kita stressing kira-kira apa yang harus kita masukkan dan penting gitu. Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Avatar ya. Okay. Jadi apa yang kita ingin bicarakan, kita ke belakang dulu ya. Okay. Bahwa ketika tahun 1950-an sampai tahun 1970-an, ketika pariwisata kita itu sedang tidak dilihat oleh dunia, artinya sedang sepi di Bali itu, bahwa justru pada saat itulah tumbuhnya usaha-usaha lokal di bidang pariwisata. Nah, ketika tahun 1971 mulai Seketo Plan, kemudian mulai investasi asing mau membangun pariwisata Bali, justru itu adalah awal daripada ketergantungan kita kepada modal-modal asing tahun 1971 sampai sekarang ini.
di mana kita banyak mengundang investasi, terutama itu mulai tahun 1980-an itu sangat masif sekali. Dan pada tahun 1971, Seketo Plan itu merencanakan bahwa Bali itu hanya menampung sekitar 750.000 wisatawan asing. Nah, pada tahun 1993-an, target ini sudah terlampaui. Sehingga kemudian pada tahun 1994, Gubernur Bali waktu itu Bagus Hoko sudah mau melebarkan kawasan wisata dari 15 menuju 21. Nah, apa yang terjadi di tahun 1971 sampai 1994 itu adalah bahwa konsep pariwisata budaya kita itu adalah bahwa wisatawan asing itu tidak boleh terlalu berinteraksi dengan masyarakat lokal. Jadi pola pengembangannya itu adalah pola resort seperti Nusa Dua. Jadi ini sebenarnya akal-akalan daripada kalangan kapitalis agar mereka bisa mematikan ekonomi rakyat, pariwisata rakyat, sehingga investasi asing itu yang berkembang, dan kemudian citra-citra pariwisata yang bertumbuh oleh masyarakat lokal itu seperti Kuta dan juga yang lainnya itu dibuat menjadi citra yang buruk. Nah, ini sebenarnya perkembangan pariwisata budaya pada masa itu tahun 70 sampai 90-an itu, di mana kita sangat pro asing dan kemudian kita sangat pro bahwa pariwisata itu interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan asing itu dibatasi, itu menimbulkan keterpinggiran usaha-usaha lokal pariwisata kita dan investasi asing mendominasi. Akibatnya kita sangat jauh terjebak ya pada ketergantungan pada asing itu. Sehingga setelah 1,5 juta wisatawan tahun 1994, maka mulailah terjadi apa yang disebut dengan konflik antara masyarakat lokal dengan investasi asing. Awalnya konflik itu adalah tahun 1994 itu adalah kawasan suci kita itu sudah mulai dilirik oleh investasi asing. Ya, kalau BNR ya, BNR. Ya, BNR itu tahun 1994 itu. Itu pada saat kunjungan wisatawan sudah melampaui target 750.000 itu, di mana kita perlu mengembangkan kawasan lain untuk investasi asing. Nah, itu kawasan suci kita sudah terkena itu. Nah, kemudian tahun 90, kemudian kita sempat mengalami krisis juga. Kemudian tahun 2003 kita kena bom, dan kemudian ternyata kunjungan wisatawan terus meningkat itu 1,5. Kemudian di atas tahun 2003 itu sudah menjadi 3 juta. Kemudian belakangan ini sekarang ini sudah menjadi 6 juta. Dan kita tahun 2019 itu sudah menjadi 6 juta. Nah, kemudian pemerintah pusat menarget kita bahwa Bali itu bisa memberikan kontribusi 10 juta wisatawan dari target kunjungan nasional yang 20 juta itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa Bali pun perlu memperluas resort lagi. Nah, makanya ada kasus Teluk Benua itu, gitu kan? Nah, itu adalah bagian dari skenario untuk menampung 10 juta wisatawan yang ada di Bali. Nah, ini sebenarnya ya sudah sangat kebablasan sekali. Bahwa Bali itu betul-betul mau dieksploitasi sedemikian rupa sampai 10 juta wisatawan. Padahal di satu sisi belum ada sebuah kajian tentang berapa sih sebenarnya kapasitas Bali dari segi sumber daya alamnya, kemampuan sumber daya alamnya,
kemampuan sumber daya manusianya, dan kemudian yang lebih penting lagi adalah kemampuan interaksi budayanya ini, ketahanan budayanya menghadapi wisatawan, menghadapi perkembangan pariwisata yang berkembang seperti itu. Nah, ini belum pernah ada kajian yang sangat baik tentang hal ini, dan kemudian kita justru di tengah tidak adanya kajian seperti, tidak adanya perencanaan seperti itu, justru kita mulai sangat tergantung sekali dengan pariwisata. Kita mau mau menjual segalanya kepada pariwisata di saat kita tidak ada perencanaan sama sekali. Nah, pada tahun 2003 ketika ada bom Bali 2003-2004 itu, ketika ada bom Bali itu, saya menulis di Kompas waktu itu bahwa saat inilah harusnya kita moratorium pariwisata Bali. Tetapi apa yang terjadi, tidak ada moratorium. Di Samo Kesucian Pura masuk ke dalam Perda RT/RW tahun 2000-an. Kalau saya ada apal tahunnya tahun 2000-an. Nah, tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dilaksanakan karena RT/RW itu ada di provinsi, kewenangan izin itu ada di kabupaten. Ada konflik antara kabupaten dan provinsi sehingga tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian berikutnya konflik antara masyarakat lokal dengan pariwisata ini sudah semakin jauh dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini di Teluk Benua dan yang lainnya juga, sampai wisatawan masuk pura kemudian duduk di tempat-tempat suci. Nah, itu kan bagian dari konflik-konflik itu konflik-konflik antara masyarakat lokal dengan pariwisata. Nah, ini belum bisa terselesaikan dengan baik, tetapi kita sudah mau mencapai target yang jauh lebih besar. Nah, ini sekarang ini mumpung kita menghadapi sebuah masalah yang sangat besar, ini masalah corona ini. Jadi momen tahun 2020 ini saya yakin tahun 2020 ini kan kunjungan wisatawan pasti drastis menurun dari 6 juta sekian, pasti sudah jauh sekali. Saya belum lihat datanya, tapi sudah pasti. Nah, inilah saat kita untuk melakukan moratorium. Moratorium yang dulu saya sempat gaungkan, nah sekarang ini saya gaungkan kembali, mari kita moratorium. Kita memikirkan ulang lagi pariwisata Bali yang ke depan yang akan kita bangun. Jadi betul sekali ini saat yang tepat untuk kita membicarakan ini. Mau seperti apa pariwisata Bali kita? Jadi ya hubungan antara masyarakat lokal dengan pariwisata jelas bahwa pariwisata dibangun untuk masyarakat lokal Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Jelas itu kan idiom yang sudah dirancang sejak dulu itu. Tapi bagaimana implementasinya, bagaimana itu dilaksanakan? Karena sekaranglah mulai saatnya kita memikirkan itu. Bagaimana ini bahwa berdasarkan teori sustainable development atau juga pembangunan pariwisata berkelanjutan, jelas pariwisata tidak akan bisa berkelanjutan jika pariwisata itu tidak memajukan ekonomi lokal. Lingkungan, ekonomi lokal tidak maju, lingkungan tidak terselamatkan, gitu kan? Ya, itu jelas tidak akan bisa berkembang. Bagaimana nanti kalau umpamanya orang asing banyak di sini, orang luar banyak di sini, tentu akan mengundang kecemburuan masyarakat lokal, dan ini akan menimbulkan konflik di masa-masa yang akan datang. Nah, ini harus mulai kita pikirkan ini. Bagaimana mengembangkan pariwisata yang bertumpu kepada pembangunan ekonomi lokal. Ini harus kita mulai pikirkan itu dengan tanpa mengabaikan tentu daya dukung alam, dan juga yang lebih penting lagi adalah ketahanan budaya kita. Kita harus dipersiapkan untuk menghadapi pengaruh-pengaruh asing yang muncul akibat dari pembangunan pariwisata.
Jangan sampai kita nanti suatu saat karena tidak terencana kemudian kita menjadi terkejut dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu, karena kita tidak merencanakan segala sesuatunya. Harusnya kita membangun sesuatu, kita rencanakan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal, kemudian dampak lingkungannya kita juga harus pikirkan yang seperti apa, dampak budayanya juga kita harus pikirkan seperti apa. Jangan sampai kita menjadi terkejut dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Karena Bali nanti akan menjadi desa internasional, sudah tentu dia akan berinteraksi dengan dengan masyarakat internasional yang dengan kebudayaannya yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi menurut saya kita dalam moratorium ini kita sudah harus mulai, sudah cukuplah investasi asing itu sampai di Nusa Dua seperti itu. Sekarang ini marilah kita sisanya lagi kita harus mulai menumbuhkan ekonomi lokal kita di dunia pariwisata ini. Caranya adalah dengan memberikan pemerintah itu memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan industri pariwisata, desa wisata, kemudian usaha-usaha ekonomi masyarakat. Dan pemerintah itu kalau promosi pariwisata itu tirulah promosi pariwisatanya India itu. Kalau India mempromosikan pariwisatanya itu adalah bahwa yang pertama dia promosikan adalah ketika ini destinasi wisata yang sangat menarik, ada ini bla 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 bla, dan kemudian yang pertama dia promosikan ini ada homestay di dekat situ. Ya. Ada usaha ekonomi rakyatnya yang dipromosikan. Bukan seperti promosi pariwisata kita. Kita promosikan pariwisata, ini ada atraksi menarik di sini, ada destinasi menarik apa bla 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 bla. Itu di dekat itu sudah ada hotel internasional. Bukan seperti itu. Promosi pariwisata kita yang lalu itu seperti itu. Kita harus meniru di sana, kita harus memajukan, mempromosikan usaha-usaha rakyat kita. Homestay yang ada di dekat destinasi itu kita promosikan, kemudian kerajinan-kerajinan tangan apa yang ada di situ yang bisa Anda beli sebagai oleh-oleh, kemudian makanan-makanan lokal seperti apa yang bisa Anda cicipi di situ, itulah yang harus dipromosikan oleh pemerintah. Bukan dengan bangga kita menyatakan bahwa ini destinasi menarik, ada hotel berbintang di sini, kemudian ada makanan internasional di sini. Bukan begitu promosi kita di masa yang akan datang. Promosi kita di masa yang akan datang harus lebih banyak mempromosikan apa yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Demikian Pak Batar, silakan. Wah, barangkali ada Pak pancingan-pancingan. Pak Dokter Gede, luar biasa ya. Jadi ini buat pemirsa Krama Semeton Bali Avatar, generasi muda, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota madya ya. Ini mesti sama-sama kita pikirkan. Jadi perjuangan Gandhi keluar dari imperialisme Inggris, inspirasinya bisa kita pakai ya. Saya juga ada baca. Jadi gimana caranya secara ekonomi kalau kita dicengkram secara ekonomi berdasarkan teori konspirasi, cara satu-satunya melawan hanya dengan menggunakan power, kekuatan iman kita, bukan menggunakan force kita, karena kita pasti kalah. Jadi cara bertahan, inspirasi perjuangan Gandhi memerdekakan India itu boleh kita tiru. Jadi paling tidak ini akan baik buat Krama Semeton di Bali ke depan ya. Yang agak lucu ya, walaupun hari ini baru kita bisa realisasikan podcast ini, mungkin karena waktunya, jadi durasi 27, sebentar lagi kita akan kasih kesempatan, tapi kita akan lanjut ke durasi 28. Jadi menurut Pak Gede ya, jadi apa stressing yang mesti masuk Pak, sedikit aja, nanti dilanjutkan, nanti mungkin Avatar Den akan kolaborasi, jadi masuk ke podcast yang ke-28, nanti kita teruskan jadi dua episode nih Pak Kenten. Coba silakan. Saya di tengah moratorium sekarang ini, mulailah kita berpikir bahwa ke depan kita harus mengembangkan pariwisata yang berbasis kepada masyarakat lokal, yang berbasis kepada usaha-usaha masyarakat lokal, bahkan yang berbasis kepada usaha-usaha
community masyarakat lokal. Nah, itu yang harus kita kembangkan di tengah masa moratorium ini. Mulai kita pikirkan bagaimana caranya itu pemerintah mempromosikan itu. Yang Nusa Dua yang sudah kaya-kaya itu udah usah dipromosikan lagi, dia bisa promosi sendiri. Masyarakat ini harus lebih banyak kita promosikan itu. Pemerintah harus banyak mempromosikan itu. Dan apa kebijakan gubernur itu, buah-buah lokal itu harus masuk hotel berbintang, itu harus segera diterapkan itu. Jangan hanya apa itu surat-surat begitu saja. Karena India itu sudah melakukan itu. Saya pernah ke India dan tinggal di hotel berbintang, saya dapati apa? Buah yang ada bercek-berceknya itu, ada tahu bercek ya Pak ya? Ada noda-nodanya itu loh. Iya, noda-nodanya itu di kulitnya. Ini buahnya yang ditumbuh di kebun-kebunnya orang-orang India, itu dibawa ke hotel berbintang walaupun itu cacat secara gini ya, secara dunia internasional tidak bersih dan lain sebagainya karena ada bercak-bercaknya itu. Tetapi itu dipakai di hotel berbintang, dia bangga dengan produk-produk lokalnya. Nah, sementara produk kita mungkin bersih dan lain sebagainya, tapi kita tidak memakainya. Ini masalahnya apa? Itu makanya ini gubernur harus tegas dalam hal itu, jangan hanya buat surat-surat saja. Juga sayur-sayuran, juga daging lokal juga itu harus bisa digunakan. Apa masalahnya? Kenapa tidak bisa digunakan? Apakah itu mengganggu kesehatan? Kan itu aja masalahnya. Bukan kualitas yang lain. Kalau dia itu membuat orang sakit ya jangan. Tapi kalau dia secara kesehatan bahwa produk-produk lokal itu bisa dikonsumsi sehat, itu harus dipaksa untuk digunakan, dan itu kita memiliki kedaulatan untuk memaksa mereka untuk mengakomodasi hal-hal seperti ini, sehingga pariwisata kita ini benar-benar untuk masyarakat lokal, tidak seperti sekarang. Kalau LinkedIn-nya sekarang itu kebocorannya sekarang itu kan di atas 50% berdasarkan penelitian. Nah, itu katanya Bali ini kebocorannya lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia, kemudian Thailand, karena polanya kan Thailand, Malaysia itu kan polanya investasi asing itu pengembangan pariwisatanya itu. Malaysia juga seperti itu, Thailand juga seperti itu, karena dengan investasi asing lah mereka yang mendorong perkembangan pariwisatanya itu, karena investasi asing yang bisa promosi kemana-mana itu, dan itu yang menyebabkan wah ini berkembangnya cepat sekali. Tetapi perkembangan yang cepat ini apakah bermanfaat untuk masyarakat lokal? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan sebaik-baiknya itu. Ya, silakan. Oke. Sebelum kita akhirin dan kita akan masuk ke yang nanti dipandu oleh Avatar Den, podcast yang ke-28. Jadi sedikit stressing di podcast 27. Jadi Pak Dr. Gede sudah sampaikan bahwa Bali, komoditas Bali secara ekonomi mesti masuk, termasuk daging sapi Bali Pak ya, bisa masuk restoran yang sekarang ya, betul. Hampir semuanya impor, padahal kita bisa sembada soal ini. Nggih. Kerama semeton Bali Avatar, jika merasa mendapat benefit dari acara podcast ini, jangan lupa like, share, subscribe agar kita bisa mendukung produktivitas acara kita berikutnya. Suksma, terima kasih. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care. So